Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sejuta kisah. Kembali lagi kami hadir menjumpai Anda. Seperti biasa kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik. Dan kesempatan kali ini kami akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Bercumbu dengan Penunggu Patung Keramat. Selain dari keturunan orang yang berbeda, yang pasti berkat kecerdasan serta selalu rendah hati kepada siapapun, membuat Raihan disukai banyak orang. Rumah pasangan muda yang berada di salah satu townhouse di bilangan selatan Jakarta yang asri, boleh dikata dipenuhi dengan berbagai barang-barang antik. Sayang, dari rumah yang demikian megah dan asri itu, belum terdengar tangis ataupun celoteh anak kecil. Tampaknya keduanya memang belum terlalu serius untuk memiliki momongan. Oleh karena itu, jika sedang libur, keduanya lebih sering berburu barang antik sambil honeymoon. Sekali ini keduanya menuju Kupang. Bisik-bisik sahabatnya di kantor, ada seseorang yang ingin menjual barang antik berupa patung buaya warisan keluarganya yang konon dibeli waktu sang buyut yang anak buah kapal berlayar ke Thailand. Singkat kata, begitu sampai di Kupang, keduanya langsung menuju ke alamat yang diberikan. Setelah mengamati dengan teliti, kata sepakat pun langsung didapat. Raihan dan Nina benar-benar puas karena benda antik yang ada di depannya itu benar-benar terawat dengan baik. Tanpa berlama-lama, transfer pun dilakukan. Setelah sejenak berbasa-basi, Raihan dan Nina pun langsung pamit. Eriko, si tuan rumah sambil tersenyum berkata, "Semoga benda tersebut membawa keberuntungan bagi kalian berdua." Raihan dan Nina pun mengangguk sambil tersenyum dan berjalan menuju taksi hotel yang sejak tadi menunggunya di depan rumah. Itulah kebiasaan kita yang selalu beranggapan bahwa barang-barang antik identik dengan mistik, kata Raihan sambil memeluk bahu istrinya dengan mesra. Betul, padahal yang kita lihat artistiknya, balas Nina sambil melangkah. Sekali ini keduanya enggan untuk berlama-lama. Setelah semalam menginap, esoknya keduanya sudah kembali ke Jakarta. Sementara patung buaya yang dibeli dikirim lewat ekspedisi. Entah kebetulan atau apa, begitu keduanya menginjakan kaki di rumahnya, ada 3 orang datang sambil membawa peti yang berisi patung buaya. Hati Raihan dan Nina begitu berbunga-bunga. Mereka pun langsung meminta ketiganya untuk membongkar peti itu dan meletakkan isinya di sudut ruang tamu rumahnya. Rasa lelah keduanya langsung terbayar tunai. Di tengah-tengah waktu libur yang baru berjalan 3 hari, mendadak Raihan dipanggil untuk masuk kantor. Setibanya di kantor, semua yang ada memberikan ucapan selamat. Raihan hanya bisa menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal sambil sesekali menghela nafas panjang. Ia langsung menuju ke ruang direksi. Ketika masuk, Pak Andi langsung saja memberikan selamat sambil berkata, "Selamat Pak Raihan, Anda diminta segera berangkat ke Jepang untuk pelatihan software baru yang akan kita pakai di sini. Sekali lagi selamat." Raihan hanya menerima jabat tangan itu, perasaan tak menentu. Ia langsung mengucapkan terima kasih atas kepercayaan perusahaan dan pamit untuk menyelesaikan segala sesuatunya. Semua teman di kantor berceloteh atas keberuntungannya. Di rumah, tepatnya di ruang keluarga, ia pun menceritakan apa yang baru saja dialaminya kepada Nina. Sambil bergelayut manja, Nina pun berkata, "Apa boleh buat, jalani saja dengan enjoy. Sebulan tidak terasa lama, aku kuat kok." Raihan pun memeluk tubuh Nina dengan erat. Keduanya langsung saling pagut, sementara tangan keduanya pun saling melucuti. Tanpa melepaskan pagutannya, Raihan mengangkat tubuh istrinya dan membawanya ke tempat tidur. Desahan purba pun mulai terdengar. Kini dengan tangkas Raihan memacu kuda kesayangannya mendaki gunung yang demikian terjal, namun menawan. Sang kuda pun berusaha keras untuk mengimbangi keinginan tuanya. Seiring dengan lenguhan panjang, Raihan dan Nina pun berhasil mencapai puncak idaman. Malam itu keduanya seolah sengaja menghabiskan waktu dengan bercumbu untuk melepaskan kerinduan. Maklum, esok siang Raihan harus segera berangkat ke Jepang. Esoknya sebelum berangkat, sambil memeluk Nina, Raihan pun berkata,
Hati-hati sayang, kita saling percaya ya. Nina mengangguk sambil memagut bibir Raihan dengan lembut. 2 malam sudah Nina hanya tidur berteman guling. Malam itu ketika hendak merebahkan diri untuk sejenak melepaskan penat dari kantor, mendadak Nina mencium aroma wewangian yang belum pernah dikenalnya. Lembut namun merangsang. Ya, pada hirupan yang ketiga, sontak libidonya pun meningkat dengan cepat. Ia langsung memeluk guling dengan erat, antara sadar dan tidak. Ia merasa Raihan datang mendekat dan mencumbunya dengan dahsyat. Nina pun langsung terbuai. Pakaian yang dikenakan sudah berserak di lantai. Nina hanya bisa merasakan betapa kali ini Raihan benar-benar luar biasa. Ia berhasil membuat lahar yang tersimpan beberapa hari ini muntah berkali-kali. Tanpa sempat membersihkan tubuhnya, Nina pun langsung tertidur dengan nyenyak sambil tersenyum penuh kepuasan. Esoknya ketika terbangun, Nina pun terkejut. Betapa tidak, selain melihat pakaiannya centang perenang di lantai, serta mengingat kejadian yang semalam dialaminya, ia tersadar Raihan sang suami tidak ada di sampingnya. Lalu siapa? Apakah aku bermimpi? Kedua pertanyaan yang terus melingkar-lingkar di benaknya, namun tidak mampu dijawabnya. Akhirnya Nina pun hanya bisa diam. Selama 8 hari kejadian itu terus berulang. Akibatnya Nina pun tampak kurus, bahkan matanya cekung seolah kurang tidur. Kenyataan itu diam-diam diperhatikan oleh Hari, sahabat Raihan. Ia langsung mendekati Nina sambil berkata, "Pulang kantor, aku sama Dewi mau mampir ke rumah ya." "Oke, aku tunggu," jawab Nina dengan lesu. Singkat kata, usai mendirikan sholat maghrib, Hari langsung mengambil 2 botol air dari mobilnya. Yang satu diberikan oleh Nina sambil berkata, "Pakai untuk mandi, siramkan ke seluruh tubuh sekarang juga." Usai Nina mandi dan kembali berkumpul, Hari berjalan menuju patung buaya yang terletak di sudut ruangan dan langsung menyiramkannya sambil mulutnya berkomat-kamit. Peristiwa aneh pun terjadi. Dari tubuh patung buaya keluar asap putih yang lama-kelamaan membentuk tubuh lelaki dewasa, disertai dengan wewangian. Kemudian melesat keluar lewat lubang angin yang ada di atas jendela. Hari tampak mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangannya sambil bergumam, "Alhamdulillah." Lain kali hati-hati, karena tak jarang ada benda antik yang berpenunggu gaib, pesan Hari. Oleh karena itu, jangan sekali-kali meninggalkan sholat 5 waktu. Akan lebih baik jika kita juga mengaji, imbuhnya sambil pamit. "Jadi," tanya Nina masih kebingungan. "Sudah aman, dia sudah pergi," kata Hari meyakinkan. Nina hanya bisa mengangguk sambil tersenyum malu. Demikian sahabat Sejuta Kisah, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan nantikan terus cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.